Wow, CPI naik ke 9,1%. Kira-kira gimana nih dampaknya ke market cryptocurrency? Apakah kita akan melihat market crypto lebih dump atau cenderung malah bisa naik? Nah, teman-teman, welcome back again di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Nah, guys, update kali ini kita akan ngebahas tentang kondisi lebih ke arah fundamental update, terutama CPI yang sama-sama kita lihat hari ini rilisnya ternyata di 9,1%. Nah, sebetulnya mungkin di beberapa video yang lalu kita udah sempat nge-share ya, ini terutama saya bikin satu video khusus loh buat teman-teman tonton, membahas tentang fundamental yang perlu diantisipasi pada CPI ya. Tentu saja sebetulnya kalau misalnya kita berbicara CPI ini, kita udah pernah bahas beberapa waktu lalu ya. Saya cukup banyak sekali ngebahas tentang seputar fundamental. Jadi teman-teman boleh nonton fundamental update ya, long term perspective di Bitcoin, Amerika mendekati krisis ekonomi, stagflasi. Terus terakhir kita ada bahas lagi fundamental update yang di bawah-bawah pun juga ada beberapa seperti GDP dan lain-lain. Sebetulnya saya cukup sering merimain ke teman-teman sekalian tentang kondisi perekonomian di Amerika yang saat ini tentu saja kita sama-sama tahu kalau market cap crypto itu biggestnya masih dari US. Beda ceritanya kalau dulu China nggak nge-ban cryptocurrency atau nggak nge-ban Bitcoin CS gitu ya. Berarti ya masih bersaing gitu loh. Karena di China itu orang-orangnya lumayan luar biasa antusias terhadap market crypto. Bahkan setahu saya mereka sudah mining duluan jauh sebelum kita bahkan kenal kripto di Indonesia. Jadi memang saat ini posisinya kita harus pahami dulu kenapa ekonomi Amerika bisa memberikan pengaruh terhadap market crypto. Kalau kita lihat hari ini market crypto lumayan volatile. Tadi sempat turun banget, kenceng cuman dalam hitungan 10 menit ya. Dia turun dari 20.000 sampai ke kisaran 19.000. Bahkan lowest price-nya itu hari ini ada di 18.900. Jadi apakah CPI itu berdampak buruk terhadap market crypto? Nah, apakah dampaknya secara langsung? Nah, ini sebenarnya teman-teman perlu pahami. Sekali lagi, saya mengencourage teman-teman untuk belajar lebih jauh tentang makroekonomi. Mungkin boleh mampir di video-video saya yang terakhir, karena di situ ada banyak sekali pembahasan yang bisa membantu teman-teman di sini untuk lebih paham. Terutama kenapa sebenarnya harga kripto terpengaruh ya. Bukan berarti centralized yang diatur oleh Amerika, tapi kita berbicara dari money flow-nya ya. Dalam arti money flow-nya ini saat ini apakah para pelaku pasar akan mempertimbangkan untuk investasi di market, financial market, cryptocurrency, stock market dan kawan-kawan ya. Dan tentu saja melihat situasi seperti sekarang ini, CPI rilis datanya itu 9,1%, bahkan menembus angka 9% dan ini highest-nya since 40 tahun terakhir. Dan sekedar informasi, 40 tahun lalu itu belum ada crypto market. Bitcoin belum ada. Jadi sebetulnya menurut pandangan saya, ini tuh adalah sebuah ketidakpastian bagi market crypto. Memang sih sebetulnya kalau misalnya teman-teman tanya ke pendapat saya, ini opini saya pribadi ya, jangka panjang masih akan turun. Kenapa? Penyebabnya simple, ya inflasi, kenaikan suku bunga, stock market tertekan. Maka kita sama-sama paham ya, lanjutannya waktu di pembahasan lalu ya, sebenarnya kalau saya bahas lagi nanti makan waktu ya. Tapi teman-teman make sure kalian mampir deh. Kalau misalnya kalian nonton video ini, kalian mampir biar ngerti ya yang saya maksudkan ini. Intinya jangka panjang, sekarang kita sama-sama tahu guys, waktu minggu lalu keluar update non-farm payroll itu mempengaruhi labor market dan ternyata terlihat positif. Itu justru menjadi sebuah amunisi untuk Jerome Powell lebih hawkish lagi terhadap market. Kenapa demikian? Karena sebetulnya kenaikan suku bunga itu pengaruhnya adalah di labor market. Nah, kalau misalnya dia naikin suku bunga, ternyata labor marketnya masih fine-fine saja nih. Oke, berarti kita masih bisa lebih naikin lagi ya. Ternyata setelah dinaikin, labor marketnya mulai berpengaruh. Angka pengangguran mulai meningkat ya. Jikalau ini yang terjadi, artinya mereka bisa menilai bahwa para pengusaha pabrik itu udah mulai ngerem. Mereka bahkan nge-cut karyawannya mereka. Artinya ada PHK di mana-mana dan tentu saja ini terdampak oleh suku bunga itu tadi ya. Karena buat para pelaku pasar untuk mereka
sebut saja misalkan deh teman-teman punya pabrik gitu ya, pengen bikin pabrik di Amerika Serikat. Kalian butuh tanah, kalian pasti bayar nyicil dong. Sebagai pengusaha, jarang tuh yang namanya gue punya duit sekian langsung dibuat pabrik. Istilahnya dibeli tanahnya, dibikin pabriknya, bayar mahal-mahal. Dan dalam artian langsung beli gitu ya, jadi hak milik. Mereka biasanya lebih cenderung cicil ya, dalam artian cicilan. Kenapa ya? Karena supaya dari cash flow-nya itu nanti bisa membiayai biaya cicilannya, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup yakin teman-teman yang pengusaha pasti paham maksud saya ya, dalam artian kalau misalnya kita butuh cash flow, itulah guna dari bank. Dalam arti mereka memberikan kita kredit supaya kita punya cash flow. Cash flow ini kita tahu kita gunakan untuk berbisnis, bukan buat konsumtif. Dalam arti bukan saya pinjem bank terus saya buat beli mobil, atau saya pinjem bank buat saya beli misalnya keperluan yang kayak handphone mahal, atau ya pokoknya kebutuhan tersier lah, kita bilang kebutuhan paling akhir gitu. Tapi kebanyakan pengusaha pinjam dana itu untuk cash flow. Nah, kalau misalkan suku bunga yang ditawarkan oleh perbankan itu tinggi, berarti secara nggak langsung The Fed itu berusaha untuk menekan para pengusaha ini supaya tidak melakukan ekspansi terlebih dahulu. Kenapa? Ya, kan mereka mau membatasi peredaran dolar, guys. Inflasi itu terjadi salah satunya juga karena peredaran mata uang. Dan ini sebenarnya sedikit banyak masalah yang diciptakan oleh The Fed di tahun 2019-2020. 2020-2021. Ketika mereka cetak uang sangat banyak. Makanya ya kita sama-sama tahu balance sheet-nya mereka melonjak naik dan ya terjadilah inflasi yang saat ini bisa dikatakan tidak terbendung. Nah, jadi maksudnya setelah penjelasan saya yang cukup panjang ini, apa? Next poin yang akan teman-teman perlu perhatikan adalah kenaikan suku bunga yang akan dirilis pada tanggal ya pokoknya 13 hari dari sekarang. Ya kira-kira 13 hari dari sekarang itu mungkin ya 27 ya, tanggal 27 lah kira-kira waktu Indonesia. Dan coba perhatiin guys, kemarin waktu saya update, ini sengaja saya kenapa tampilkan video yang kemarin. Kalian lihat ya, nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi mudah-mudahan kelihatan. Saya bacain aja. Tanggal 27, ini sorry, update saya tanggal 12 ya. Meeting date itu tanggal 27 bulan 7. Itu rencana kenaikan suku bunga saat itu ya. Waktu saya update 2 hari yang lalu, itu secara probabilitas ada di angka 90,6%. Meyakini bahwa suku bunga akan dinaikkan antara 225 sampai 250 ya. Ini sementara. Jadi kalau dilihat kenaikannya itu antara 0,5 sampai 0,75. Guys, kalau kalian lihat angka hari ini membuktikan bahwa market pun sudah bereaksi. Cukup panik dengan apa yang terlihat dari data hari ini. Mereka tidak lagi memperkirakan antara apakah 0,5 atau 0,75, melainkan antara 0,75 sampai 1%. Perlu diingat, suku bunga The Fed terakhir itu ada di angka 1,75, makanya diperkirakan angkanya antara 250 BPS sampai 275 BPS, which means itu around 0,75 sampai 1%. Nah, kalau misalkan kenaikan suku bunga terjadi, ya kira-kira kita harusnya sudah paham ya, The Fed sendiri mengarahkan masyarakatnya kemana. Ya kira-kira ini kalau pemikiran simpelnya ya, nabung aja yuk di bank. Kenapa nabung di bank? Soalnya bunganya gede gitu, daripada kalian investasi. Sekarang market, stock market, crypto market semuanya lagi pada kebakaran, udah nabung di bank aja yuk ya, bunganya kita kasih tinggi loh, kira-kira seperti itu, supaya peredaran uangnya bisa kemudian diatur, peredaran uangnya kemudian bisa dijaga dengan baik, dan ya next yang bisa berpotensi terjadi apa ya, krisis finansial ya. Sebetulnya bukan krisis finansial sih, lebih ke arah resesi ekonomi, kenaikan suku bunga. Kenapa? Ya ini kalau saya jelasin panjang lagi ya. Saya udah pernah bahas juga di dalam video-video sebelumnya. Maybe nanti sesekali apa saya bikin seminar sekalian ya, kita ngebahas tentang makroekonomi. Jadi buat teman-teman yang pengen semangat buat benar-benar pelajarin ya. Dalam arti gini guys, tidak bisa dipungkiri yang namanya market
itu mau decentralized ataupun centralized, tetap butuh yang namanya duit. Duit itu yang bisa menginjek market supaya bisa ngepam atau naik harganya. Dan oleh karena itu, kenapa kita perlu ngerti nih sebagai pelaku pasar tentang kondisi makroekonomi, ya supaya kita bisa tahu kira-kira arah pergerakan market seperti apa, behavior psikologis para pelaku pasar seperti apa. Kita udah bukan lagi ngomongin nggak mungkin Wells bakal bikin kita istilahnya bahkan gampang lah kebaca dan lain sebagainya. Kita bukan ngomongin Wells itu lagi, tapi kita berbicarakan tentang bagaimana pola pikirnya para Wells ini ngelihat kondisi perekonomian seperti sekarang ini dan apa yang mereka lakukan. Paling simple, kalian bisa menilai dari yang Elon Musk, Jeff Bezos, terus ada Warren Buffett ketika mereka memutuskan untuk menjual ya sebagian aset stok mereka atau paper asset mereka di akhir tahun 2021. Dan dari sana sebenarnya kita udah tahu, mereka sudah mulai mempersiapkan untuk exit dari market. Reasonnya apa? Inflasi. Dan apakah inflasi ini akan bisa diatasi dalam waktu cepat? Well, kalau resikonya terjadi stagflasi seperti pembahasan saya di video 6 hari yang lalu, mungkin bisa makan waktu sampai 10 tahun. Dan itu adalah resiko terburuk yang harus kita hadapi sama-sama, entah itu bear market berkepanjangan atau ya winter market berkepanjangan. Kita terus terang belum tahu, guys. Jadi yang namanya market itu selalu penuh dengan ketidakpastian. Cuman saat ini yang saya tahu pasti adalah kedepannya kita masih akan melihat market tertekan. Kenapa? Karena suku bunga naik pun ternyata sampai 1% itu masih belum bisa membatasi inflasi dari kembali meningkat bahkan lebih tajam. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman update-nya. Terakhir saya kasih masukan, bukan masukan sih, lebih tepatnya another next data yang akan penting, gak kalah pentingnya adalah setelah data kenaikan suku bunga itu di tanggal 27, yaitu di tanggal 28, yaitu akan ada rilis data Gross Domestic Product yang tentu saja dijadikan sebagai indikator para pelaku pasar untuk menentukan apakah US itu sudah masuk resesi ekonomi atau belum. Dan let's say, kenapa ini datanya saat ini menurut saya sangat penting. Kayaknya saya udah pernah jelasin deh ya di yang soal ini GDP. Kalau kalian belum tahu, kalian boleh nonton lagi, please nonton lagi supaya kalian bisa punya pengetahuannya ya. Balik lagi, pengetahuan itu penting, apalagi kalian yang mau terlibat di financial market. Jangan sampai kalian tuh trading tapi kalian nggak tahu apa yang kalian tradingin, atau dasarnya apa market bisa naik dan turun tuh kalian nggak paham. Jangan sampai seperti itu. Yang pasti adalah Q2 atau kuartal 2 ini akan dirilis data QOQ-nya advance ya. Maksudnya GDP yang akan dirilis itu adalah data advance. Artinya ini estimasi paling penting karena kalau misalkan datanya menunjukkan di angka minus lagi, bahkan minus 2% let's say, ini bakal bahaya banget. Berarti US secara data, definisi resesi ekonomi itu sudah terkonfirmasi melalui estimasi data ini. Jadi memang the most important yang gak kalah pentingnya adalah GDP dan juga kenaikan suku bunga. CPI kita udah tahu, sebetulnya kalau kenaikan suku bunga, kita udah gak perlu terlalu bingung. Kenapa? Karena kalian udah lihat sendiri ya, dari yang saya tadi sampaikan. Perbedaan antara 2 hari yang lalu itu di 90% dan hari ini itu udah 67,8%. Masyarakat yakin kenaikannya between 0,75 sampai 1%. At least 0,75. Paling tidak seperti itu ya yang akan kita lihat. Jadi mereka harusnya udah mulai ngerti nih apa yang harus kita lakukan. Kita udah boleh mulai pelan-pelan buang barang. Kenapa? Karena market makan lebih tertekan lagi dan lain sebagainya. Setidaknya mereka sudah punya bayangan seperti itu. Dan ini, sorry to say, saya harus ngomong, bukan saya bermaksud menakut-nakuti teman-teman. Ini bukanlah sebuah ajakan untuk kita jual kripto kita sama-sama. Kalau teman-teman punya beli, punya faith, gak ada masalah guys, kita long term investor ya, jangka panjang. Kecuali teman-teman yang trading ya, kalau saya trader, saya saat ini dengan kondisi market kayak begini, much prefer tetap mencari peluangnya untuk short daripada istilahnya ya kita tahu bisa lihat market naik, rebound dan lain sebagainya. Tapi buat apa kalau sifatnya sementara dan justru tekanan dari sellersnya masih akan lebih besar. Menurut saya itu pandangan saya ya. Jadi sekali lagi ini adalah opini, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti. Tujuan saya di sini adalah untuk mengedukasi teman-teman sekalian dan memberikan teman-teman gambaran tentang kondisi secara keseluruhan. Jadi
keputusan itu berada di tangan masing-masing, bukan di tangan saya. Jempol kalian bukan jempol saya, duit kalian juga bukan duit saya, ya kira-kira seperti itu. So please guys, be wise dalam memanfaatkan konten yang saya sampaikan di dalam video update kali ini. Hopefully video ini bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman. Sekali lagi saya remind, this is just my opinion ya, jadi mungkin saja bisa berbeda dengan pandangan atau opini orang lain. So ya, tanggapilah dengan positif, dalam arti sebagai bahan perbandingan atau mungkin bahan referensi aja ya, supaya teman-teman bisa sedikit banyak mengcompare lah, kayak oh data ini bener, data ini dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Alright, so I think that's it. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. If you guys finish this video sampai 15 menit lebih kira-kira, make sure kalian type 1,9%. Jadi kita balik dari angka CPI-nya. Alright. Once again, thank you very much. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Saya akan berikan kembali update yang dari segi price action-nya untuk Bitcoin nanti kira-kira sekitar after jam 3 maybe ya. Kita belum tahu. Atau mungkin saya istirahat aja, besok tunggu close market baru saya update lagi. Ya, who knows, ya kan? Balik lagi, ketidakpastian. Alright? So, God bless everyone. Have a nice rest. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers! Bye-bye.